Oke, kita akan coba setelah ini kita akan coba simulasi latihan ya, pasal 8 ataupun pasal 9 yang biasanya sering kejadian. Saya akan share screen. Oke, di sesi ini kita akan mencoba untuk melihat kira-kira berapa sanksinya ya. Misalkan gini, studi kasus yang pertama untuk SPT masa PPH pasal 21. Masanya misalkan katakanlah eh, Januari 2024 gitu ya, misalkan. Masa Januari 2024 itu kan berarti batas setornya itu tanggal 10 bulan berikutnya ya, berarti tanggal 10 Februari 2024 misalkan. Oke, ini adalah batas setornya, batas lapornya adalah tanggal 20 Februari 2024. Nah, kemudian misalkan studi kasus, misalkan PTA eh, setor PPH pasal 21 masa Januari gitu ya, 2024, tanggal, misalkan tanggalnya adalah sekarang gitu ya, tanggal 6 Mei 2024 gitu. Kemudian nilai setorannya misalkan katakanlah 100 juta, misalkan seperti ini ya. Em, Nilai setorannya 100 juta, kemudian dia tadi ya, store-nya, tanggal store-nya tanggal 6 Mei ya, 2024. Kemudian lapornya juga sama ya, tanggal lapornya ternyata hari ini juga misalkan. Itu padahal kan berarti dia sudah telat ya. Harusnya kan dia sudah harus lapor itu tanggal 20 Februari kemarin untuk masa Januari. Ternyata dia baru lapor itu di hari ini misalkan 6 Mei 2024. Nah, sanksi STP ya, sorry STP pasal hitung sanksinya ya, misalkan ini STP-nya. Pertama kita akan eh, sanksi denda dulu ya. Sanksi denda pasal 7 ayat 1 itu jelas ya. Ini kan batas lapornya kan tanggal 20. Sementara dia baru lapor itu tanggal 6 Mei. Nah, berarti kalau denda SPT masa PPH itu adalah sebesar 100.000 rupiah. Pasal ini apa namanya? Pasal 7 ya, pasal 7A undang-undang sorry, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Denda 100.000. Ini tidak ada perkaliannya ya. Jadi pokoknya kalau dia telat sehari, telat 2 bulan, telat setahun tetap sama. Angkanya tetap 100.000 juga. Jadi batas lapornya adalah tanggal 20 Februari, dia lapor tanggal 6 Mei, tetap angkanya sanksinya adalah 100.000. Nah, sekarang kita masuk ke sanksi bunga pasal 9 ya, pasal 9 ayat 22A. Karena dia masa ya, di sini masa. Nah, kita akan hitung dulu tarif bunganya, dia pakai KMK berapa. Nah, untuk mencari KMK-nya, sama ya, kita lihat di sini, sisi kanan layar, tarif KMK tanggal berapa. Maka kan tadi ya, ini masa Januari. Dia setor itu harusnya tanggal 10. Maka kita cari tanggal 11 Februari. Jadi 1 hari di mana dia sudah terlambat setor. Jadi kita cari Februari 2024 ya. Februari 2024 tanggal 11.
Oke, dia pakai KMK nomor 2 2024. Dasar KMK-nya itu ada di KMK ini, KMK nomor 2 tahun 2024. Kemudian tarif bunganya untuk pasal 9 ayat 2A di sini adalah sebesar 0,97%. Kita pakai di sini, oke, 0,97%. Kemudian bulan keterlambatan, bulan keterlambatan kita akan hitung kira-kira berapa. Kan ini harusnya tanggal 10 10 Februari ya. 10 Februari, sementara dia baru setor itu tanggal 6 Mei. Nah, berarti tadi ya balik lagi sama seperti eh, yang saya contohkan di awal, kan berarti dari tanggal 11 bulan 2 sampai dengan 10 bulan 3 itu dihitungnya 1 bulan. Kemudian 10 bulan 3, sorry, 11 bulan 3 sampai 10 bulan 4 itu 2 bulan. 11 bulan 4 sampai 10 bulan 5 itu 3 bulan. Nah, berarti ini kan tanggal store-nya tanggal 6 Mei. 6 Mei itu berada di antara tanggal 11 April sampai dengan 10 Mei. Artinya dia dikenakan bulan keterlambatannya berarti 3 ya. Gitu. Berarti di sini kita isi 3. Maka sanksi bunganya adalah sebesar eh, nilai setorannya di sini dikalikan tarif bunga dikalikan bulan keterlambatan. Maka sanksi bunganya adalah sebesar ini, 2.910.000 rupiah. Total yang harus dibayar pada STP tersebut adalah berarti sanksi denda dan sanksi bunga. Yang satu 100.000, yang satu 2.910.000. Totalnya adalah ini. Berarti 3.010.000 rupiah. Ini untuk yang SPT 21 ya. Kurang lebih seperti ini caranya. Silakan apabila ada pertanyaan. Kalau PPN gimana? Nah, berarti setelah ini ya kita akan coba simulasikan yang PPN. Kalau pasal 21 seperti ini. Atau misalkan setelah ini kita akan coba yang pasal 8 kalau dia pembetulan. Oke, seperti ini untuk yang PPN. Sorry, pasal 21. Nah, ini untuk yang kalau misalkan untuk yang eh, normal ya, kalau pembetulan gimana? Misalkan kalau pembetulan itu seperti ini, contohnya ini kalau 9 ayat 2A dan ini kalau dia 8 kalau 8 ayat 2A. Ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Katakanlah ini untuk masa eh, sekarang masa Februari ya, Februari 2024 misalkan. Batas tornya kapan? Berarti kan batas tornya itu sama ya, tanggal 10 bulan 3 2024, lapornya tanggal 20 bulan 3 2024.
Misalkan PTA sudah setor SPT masa Januari 2021 tanggal misalkan dia terlambat, sorry, dia tepat waktu ya, misalkan tanggal 15 Maret 2024, nilai setorannya itu misalkan katakanlah eh, 60 juta misalkan. Oke, tanggal stornya itu ini ya 15 Maret 2023. Sorry. Eh stornya tanggal 10. Jadi tanggal store-nya itu tanggal 10 Maret 2023, sorry 2024. Tanggal lapornya misalkan tanggal 15 bulan 3 2024. Sampai sini tidak ada masalah. Ini tidak ada sanksi karena dia sudah tepat waktu semua ya. Masa Februari dilaporkannya di bulan Maret, maksimal tanggal 10 store-nya, tanggal lapornya itu dia tanggal 15 dari maksimal tanggal 20. Artinya tidak ada sanksi di sini, tidak ada STP yang terbit. Nah, misalkan di sini dia ada pembetulan. Studi kasusnya misalkan pembetulan SPT BPA 21. Misalkan PTA melakukan pembetulan SPT 21 masa eh sorry, ini masa Februari ya, masa Februari. Eh dengan misalkan menjadi 100 juta. Ini masa Februari juga ya. Nah, misalkan seperti ini ya cara bacanya. Jadi, pertama, PTA itu sudah lapor tepat waktu, pasal 21-nya itu senilai 60 juta. Pada tanggal store-nya 10, lapornya tanggal 15, nggak ada masalah. Ternyata setelah itu, oh mungkin dia ada kesalahan hitung atau gimana ya, ada salah setor segala, atau sorry, salah hitung pasal 21-nya, ternyata habis itu PTA melakukan pembetulan SPT masa Februari dengan nominal menjadi ya, nominal menjadi 100 juta rupiah di sini. Artinya dia ada kekurangan bayar di situ. Eh, apa? Ada pembayaran lagi gitu ya. Jadi di sini pembayaran akibat pembetulan. Senilai berapa? Senilai tadi sebesar berarti kan sisanya ya. Berarti 100 juta dikurangi 60 juta berarti 40 juta. Oke, berarti ada 40 juta. Nah, 40 juta inilah yang nanti akan kita kenakan sanksi pasal 8 ayat 2A. Karena dia melakukan pembetulan yang menyebabkan pajaknya itu menjadi lebih besar. Jadi kalau yang tadi, yang pasal 2A, itu adalah kalau dia terlambat setor saja, tapi kalau di sini adalah kalau dia pembetulan yang menyebabkan pajaknya itu jadi lebih besar. Dari yang awalnya 60 menjadi 100. Maka dia harus bayar kekurangannya gitu ya. Kekurangannya sebesar 40 juta. Nah, di sini dia setor misalkan tanggal setor eh, akibat pembetulan itu misalkan tanggal em, katakanlah sama ya hari ini juga gitu ya. Misalkan tanggal 6 Mei 2024 misalkan. Nah, ini yang akan kita hitung sanksinya, sanksi pasal 8 ayat 2A. Sanksi denda itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak terlambat lapor. Jadi denda itu hanya untuk yang terlambat lapor saja. Setelah dia lakukan pembetulan, maka dianggap walaupun dia misalkan ini lapornya ya, tanggal lapor gitu, misalkan di sini
tanggal lapor pembetulannya itu misalkan sama ya, tanggal 6 Mei 2024, ini tidak dianggap telat gitu. Kenapa? Karena yang dipakai adalah tetap tanggal yang lapor pertama. Jadi kalau pembetulan itu, walaupun misalkan dia betul pembetulannya di bulan ini, tapi normalnya itu dia sudah lapor tepat waktu, maka itu tidak kena sanksi pasal 7 ayat 1. Jadi yang dikenakan hanya pasal 8. Kenapa? Karena dia pembayarannya telat di sini. Dianggap telat karena adanya pembetulan. Nah, berarti sama pakai KMK-nya, kita cari ini kan Februari ya. Februari berarti kita cari tanggal 11 em, Maret ya. 11 Maret kita cari tanggal 11. KMK-nya adalah KMK nomor 4 2024. Oke, di sini. Kemudian tarif bunganya berapa? Di sini pasal 8 ayat 2A adalah sebesar 0,97 ya. 0,97. Kebetulan sama ya, sama-sama 0,97-nya. Kemudian bulan keterlambatannya kapan? Bulan keterlambatan ya tadi ya dihitung dari sejak seharusnya dia setor, tetap ya dihitungnya dari sejak seharusnya dia setor di sini sampai dia setor. Berarti kan kalau seperti ini ya, dia harusnya setor itu kan tanggal 10 Maret ya. Berarti kan ini kita hilangkan. Sorry, ini salah. Berarti keterlambatannya jadi tanggal 11 Maret ke 10 April itu dihitung 1 bulan. 11 April ke 10 Mei itu 2 bulan. Berhubung tanggal 6 ini di antara tanggal 11 sampai 10 Mei ini, maka bulan keterlambatannya adalah 2 bulan. Maka sanksi bunganya kita hitung adalah sebesar 40 juta kali tarif bunga kali bulan keterlambatan. Sanksinya adalah sebesar ini. Total sanksinya berarti ini 0, tidak ada, dan ini sama dengan ini. Maka sanksinya adalah sebesar ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang em, pasal 82A dan 82A ya pembetulan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk catatan di sini kalau dia SPT masa 21 ya. Jadi eh, tidak jadi harus dilihat tanggalnya dulu ya. Jadi untuk menentukan bulan keterlambatan ini harus dilihat tanggalnya dulu gitu. Jadi 1 hari itu sudah dianggap telat maka sampai ke jadi biasanya tanggalnya min min 1 gitu ya. Misalnya kalau misalkan di sini 11 berarti di sini 10 gitu. 11 apa namanya? 11 Maret ke 10 April itu 1 bulan. 10 April ke 10 Mei itu 2 bulan. Karena berhubung itu tanggal store-nya itu tanggal 6 Mei, maka dia di antara ini. Di antara 11 April sampai 10 Mei, berarti dia berada bulan keterlambatannya itu sudah mencapai 2 bulan. Berarti kalau seperti ini, semakin lama dia setor, misalkan, semakin besar juga dia bulannya. Gitu. Makanya itu juga harus jadi perhatian ya. Semakin kita terlambat setor atau pembetulan gitu ya, maka ada potensi bunganya itu semakin besar karena faktor pengkalinya itu adalah bulan keterlambatan ini. Sementara kalau untuk mencari tarif bunga itu kita harus cari tahu dulu kapan paling lambat batas setornya, maka kita cari tanggalnya di sini adalah tanggal 1 hari di mana dia sudah terlambat setor. Jadi kalau contoh tadi masa Februari PPA 21 itu kan maksimal tanggal 10 Maret. Maka kita carinya adalah tanggal em, di sini berarti tanggal
1 April misalkan seperti itu. Kok 1 April? Tanggal 11 ya, maaf, tanggal 11 Maret ya di sini. Tanggal 11 Maret itu pakai KMK nomor 4 2024 di sini. Oke, ini untuk yang pembetulan, ini untuk yang pelaporan ya, SPT pelaporan SPT. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Jadi di sini pasal 21 sama juga misalkan kalau ada sanksi PPh unifikasi ya, kalau ada ya. Jadi untuk SPT PPh itu kalau potput itu sama ya tanggalnya ya. Jadi kalau potput itu batas telurnya adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas lapornya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau PPN itu baru nanti di apa namanya? Akhir bulan berikutnya ya, seperti itu. Sementara kalau PPh itu biasanya sama di sini. Cuman kalau karena sekarang itu ada SPT unifikasi ya, kalau dulu per jenis PPh ya ada pasal 21, 22, 23. Kalau sekarang SPT PPh itu cuma ada dua, SPT 21 dan SPT unifikasi. Tapi cara penghitungannya itu sama persis.